jalan ya. Wah, Itu memang perjuangan sih dulu mm-mm. sih. Jadi kita bawa kayak storage gitu kan ya. Yang di tangan itu suntiknya kayak double gitu loh ya. Makanya itu Oh, kayak oh ada makanya ini bekasnya. ada Iya, bekasnya ya. heeh. Demam tinggi bisa untuk ngerejus, bisa untuk mengurangi demamnya ya. Mm-mm, mm-mm. Podcast rumah tangga ngobrolin apa aja. Halo tetangga-tetangga kita semua, selamat datang di podcast Rumah Tangga Ngobrolin apa aja. Ploter, 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 cikembur, cikembur, cikembur. Ploter. Baru itu ya yang ya. Baru dong. Bersama Papa Hafi Dan Mama Hesti. yang siap menemani kalian semua tetangga-tetangga kita di luar sana yang mungkin sedang memasak atau sedang bekerja atau mungkin sedang gabut terbahan di rumah aja. Udah episode keempat ini ya yang ya. Benar banget. Kemarin kan di episode ketiga kita sudah membahas mengenai tips-tips merawat bayi newborn. Karena satu episode itu kurang saya. Ya kayaknya kurang mengupas tuntas gak sih? Masih ada lanjutannya gak sih? Iya, kali ini kita bahas di episode keempat. Yeay, nanti kita akan bahas beberapa topik yang sangat penting. Jadi tetangga-tetangga kita di sana jangan sampai kelewatan. Yuk kita mulai dari bahas topik yang paling penting nih. Yang pertama nih yang kita mau bahas imunisasi. Benar, kita akan bahas tentang imunisasi. Kenapa sayang? Kenapa ini penting banget? Karena imunisasi itu dapat mencegah bayi dari beberapa penyakit ya yang ya, seperti campak, hepatitis, polio. Jadi ini sebenarnya bekal dasar buat si bayi untuk imunnya saat si bayi ini dewasa. Oh, jadi lebih tepatnya kayak investasi sejak dini ya gak sih Iya. ya? Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit tadi yang akan timbul pada waktu dia udah dewasa. Bener banget gak sih yang? Iya. Nah, sayangku, imunisasi itu sangat penting banget loh buat bayi baru lahir. Nah, terutama tuh orang-orang tua sekarang, Gen Z sekarang tuh kayak kayak takut atau mungkin ada rasa khawatir di imunisasi ya kan sih ya. Mungkin ada rasa kayak kasihan disuntik atau gimana. Itu jangan sampai ya. Karena imunisasi jangan sampai terlewatkan. Ya betul sekali itu saya. Nah, karena kemarin aku minta maaf ya karena gak bisa menemenin kamu secara langsung pada saat pertama kali first time si Samsu ini imunisasi. Jadi aku kan nggak tahu nih apa yang disuntik pertama kali, apa yang dilakukan pertama kali, terus persiapannya gimana, kemudian after disuntik tuh gimana, aku kan nggak tahu. Nah coba dong ceritain dulu. Ya di bulan-bulan pertama nih ya, Samsu itu dapat imunisasi BCG, HB sama polio. Kalau BCG itu dia disuntik di tangan, terus yang HB itu di paha, terus yang polio itu tetes. Oh, jadi itu basic dasarnya itu ya? Iya, itu yang di bulan pertama. Oh, yang di bulan pertama. Nanti Terus? di 2 bulan, di 3 bulan, di 4 bulan itu beda lagi ya. Oh, Biasanya beda-beda. di bulan kedua dan ketiga itu sama DPT, terus PCV sama HB. Terus yang di bulan keempat itu juga sama, tapi yang PCV-nya ini diganti IPV. Oh, dan jadi ada yang irotanya juga. Oh, jadi diganti-ganti gitu ya. Jadi Iya, kayak yang ini udah, tapi yang ini harus dilengkapi lagi, tambah lagi gitu ya. Kalau di 2, 3, 4 itu 2 paha ya. 2 paha? Ya Allah, kasihan banget ya. Iya, makanya itu. Perasaan kamu nih yang kan aku gak ada di samping kamu ya. Aku gak nemenin kamu. Gimana sih perasaan kamu pertama kali Syamsu anak kita diimunisasi? Kasihan. Karena disuntik. Pasti ada ya rasio ya sih ya, namanya juga orang tua. Tapi nggak apa-apa itu buat ya, kesehatan si Syamsu. Apalagi yang BCG itu kan ya. Kalau yang HB kayak paha 1 itu masih bisa nggak rewel lah ya Syamsu. Yang di tangan 2 itu nangis dia. Oh, yang kayak bolak-balik itu suntiknya. Jadi nangis pada saat itu. Iya, tapi alhamdulillahnya Samsu itu nangisnya waktu disuntik doang. After disuntik aman ya. Nanti tak kasih tahu nih Samsu pada saat diimunisasi ini ya. Ini videonya.
Nah, udah lihat kan videonya kan. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya kalau di imunisasi ya. Mm, Sayang, mm, setelah Samsu disuntik ya kan ya. mm, Kamu kan pulang. mm. Apa sih persiapan kamu? Pasti kan Samsu demam atau apa mungkin ya. Mm-mm. Mungkin dia agak sakit atau gimana, disuntik pertama kali gimana tuh? Mm. Nah ini ya untuk mengatasi demam pada bayi yang habis imunisasi. Yang pertama itu setelah pulang imunisasi bayinya dilepas bajunya, diganti dengan pakaian yang nyaman, Mm-mm. yang kain-kainnya juga nyaman ya, Mm-mm. kayak gitu. Terus yang kedua, taruh si bayi ini dengan suhu yang dingin. Kalau misal nggak AC gimana? Gak AC taruh di tempat yang lebih adem Lebih aja adem aja iya, ya. heeh. Terus? Terus yang ketiga itu dikompres dikompres pakai Oh air iya iya hangat iya bekas iya. suntikannya itu. Butuh meredam ya. Heeh, Kasihan banget ya habis biar disuntik gak kali ya. merah, biar Mm, gak mm. begitu bengkak dan biar sedikit mengurangi rasa nyeri. Oh iya, bener bener bener. Terus Terus eh, tak kasih baby viper sayang. BB Viper buat kompres ini. Iya. Oh, yang gel itu ya? Iya kayak gel itu. Oh, iya iya Terus iya. juga tak kasih cesa juga, cesa yang warna merah itu loh. Tahu 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 tahu. Terus setelah itu tetap dikasih ASI ya Mm-mm. buat nutrisi si bayi meskipun nanti agak rewel, agak susah untuk dinenenin, tetap dikasih ya. Tetap dikasih. Sabar-sabarnya moms aja buat eh, Menghandle ya. menghandle bayinya agar tidak. Rewel ya. Terus setelah itu dikasih obat sayang, paracetamol. Oh. Nanti habis imunisasi dikasih obat yang paracetamol. Oh, jadi enggak masalah ya, maksudnya takutnya nanti kalau dikasih obat atau gimana kan baru pertama kali soalnya. Berarti tuh dikasih langsung. Dikasih biasanya Oh. itu ke pas DPT karena habis DPT itu biasanya tuh bayi itu demam. Tapi itu untuk beberapa bayi ya, mungkin ada beberapa bayi juga yang nggak masalah habis DPT. Tapi kemarin tuh si Samsu 2 kali DPT itu demam. Demam ya, makanya dikasih obat paracetamol ya. Takutnya nanti kalau demam tinggi bisa untuk ngerejus, bisa untuk mengurangi demamnya ya. Itu kan di DPT pertama dan DPT kedua kan Samsu kan demam tuh ya. Iya. Terus akhirnya Karena aku khawatir ya, ya, maksudnya kita memutuskan di DPT ketiga itu imunisasi mandiri. Karena Samsu tuh tipe bayi yang gak rewel, tapi setelah imunisasi tuh rewel, jadinya membuat kita ya sedikit chaos ya. Jadi emang apalagi kan pada saat itu dan di kedua kan aku kan nemenin gak sih? Enggak ya? yang di mandiri kamu Oh, yang yang nemenin mandiri ya nemenin ya. Tapi yang nemenin. kedua kan enggak sama-sama Iya. enggak kan. 1, Tapi 2, 3 enggak. 1, 2, 3 kan enggak ya. Yang mandiri, yang 4 bulan itu baru nemenin di mandiri. Karena kan pada saat itu kan aku ada job ya di luar kota. Jadi mau nggak mau harus menginap di luar kota, nggak bisa nemenin istri aku gitu. Nah, tapi walaupun aku di luar kota tetap support ya, tetap pantau perkembangan si adik itu gimana, ada panas nggak atau mungkin ada kendala nggak, tetap dipantau karena support seorang suami ya baik lagi itu penting banget untuk ibunya gitu. Betul sekali. Sayang, apakah aktivitas itu setelah diimunisasi seperti biasanya? Misal nih kayak jemur adik di pagi hari, terus ya aktivitas normal seperti biasanya lah. Apa ada bedanya nggak sih? Nggak ada bedanya dong, harus tetap dilakukan dong. Terus tetap dijemur berarti ya? Iya tetap dijemur lah yang. Nah ini pada proses jemur bayi itu banyak sekali pendapat sayang. Ada yang bilang kalau orang tua kita ya bilang kalau jemur bayi itu dilepas semua bajunya kayak gitu biar kelihatan kulitnya. Tapi kemarin setelah tak pelajari ya baca-baca literasi kayak gitu tuh sebenarnya udah tidak dianjurkan ya kalau jemur bayi itu ditelanjangin si bayinya. Oh iya, karena tetep, orang-orang dulu masih dibuka semua ya. Iya, biar tetap aja berpakaian kayak biasanya. Terus ditutup matanya. Udah kayak gitu aja sambil dibawa jalan-jalan mungkin. Pakai stroller ya kan. Mungkin iya. ya. Nah, ini fotonya Samsu ketika lagi di
jemur nih. 1, 2, 3. Nah, itu kan tadi kan imut banget kan Samsu kan. Aku seneng banget tuh yang ketika ikut jemur adik di pagi hari tuh kayak apa ya, kayak kehangatan dari sinar matahari itu nyampe di kita tuh kayak wah ini Bonding hangat, juga ya sama anak ya. bener, dan bonding juga itu yang paling penting itu sama anak. Jadi Mm-mm. kedekatan kita sama anak tuh ada kayak Mm-mm. hubungan erat gitu loh, iya gak sih? Oke sayang, kalau jemur bayi itu juga jangan terhalang sama kaca ya Kenapa nanti. tuh? Kenapa tuh? Kan nanti sinar UVB-nya nggak bisa masuk dalam si bayi dong. Kenapa? Ya karena terpantul sayang Oh iya dah. Walaupun kandungannya. itu kan kaca kan tembus yang, tetep ya. Iya, tapi kandungan Oh, UVB-nya terpantul sayang. Padahal kan jemur bayi kan vitamin D gratis kan ya. bener Ini bener bener. kesukaan ibu-ibu itu kalau gratis-gratis. Gak ada diskon lagi. Jadi penting banget ya Mm-mm. bayi baru baru lahir itu wajib buat untuk dijemur pada pagi hari. Nah, untuk waktunya nih yang jam berapa nih? Nah, waktunya yang paling bagus itu jam 7 sampai jam 8 sayang. Untuk intensitasnya berapa menit? Kalau intensitasnya 10 sampai 20 menit lah itu udah Cukup cukup ya. iya, jangan terlalu lama-lama. Karena penting banget ya untuk Mm-mm. pertumbuhan bayi, apalagi tulangnya tuh bagus banget. Mm-mm. Buat bayi juga nggak Nggak kuning. kuning juga. Mm-mm. Itu faktor yang mempengaruhi loh yang. Iya buat pertumbuhan bayi ya. Pada saat aku jemur si Samsu yang ya Mm-mm. itu Samsu tuh kaget gitu yang Nggak sengaja ya. nggak sengaja Mm-mm. karena ada motor RX King nih ya yang Yang lewat ploter tren 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 gitu ya yang lewat, jadi Samsu kayak kaget gitu ya. Nah ini peluk yang. dipeluk, iya terus tak peluk kan itu kan. Nah terus aku keinget nih, kan aku tanya sama kamu ya, Mm-mm. ini tuh bayi dikagetin kan ada tuh tradisi di luar Iya. sana tuh Mm-mm. kan ya, Mm-mm. ada bayi yang digebrak gitu kan ya. Nah Mm-mm. itu sebenarnya gimana yang menurut kesehatan tuh? Sebenarnya itu nggak bagus yang, Mm-mm. karena itu juga dapat berpengaruh pada perkembangan syaraf-syaraf bayi. Trauma ya kali ya. Iya, itu juga. Hmm, Nah, itu juga berpengaruh pada perkembangan syaraf bayi ya. Jadi mm-mm, hati-hati sekali loh. Em, itu juga bisa buat bayi panik, mm-mm, terus lebih baiknya tuh bayi tuh di rumah terus ciptakan suasana yang tenang kayak mm-mm. gitu. Senyaman mungkin ya Iya, jadi ya. senyaman Ya mungkin bener buat sih si karena bayi. pada saat di rahim dia kan Heeh. bener-bener Yang dirasain tuh detak jantung ibunya. tenang, terus ada rasa hangat, Hangat. kasih sayang gitu kan ya. Iya, Jadi kemana-mana kan sama ibunya. jadi gak boleh kemana-mana dulu ya yang ya. Kan ada tuh apa namanya orang tua yang suka traveling, suka Mhm. gemes ini pengen ngajak bayinya Heeh. nih kan. Apalagi kan biasanya kalau udah hamil besar, Mhm, itu kan udah stop gak jalan-jalan. mhm. Iya kan? Pengen refreshing ya Pengen kan? refreshing. Nanti kalau udah dedeknya lahir, Mhm, nanti kita jalan-jalan nih kan. Tapi sebaiknya itu ditahan dulu ya, Moms. mmm, Ditahan. ingat tuh Sampai moms ya sama sampai papanya ya. sampai usia bayinya itu 5 bulan dan udah dapat vaksin lengkap, imunisasi lengkap. Oh iya iya bener, jadi Mm-mm. imunisasinya lengkap dan imunnya juga udah kebal ya, maksudnya udah kuat ya Mm-mm. bayinya ya, baru diajak keluar traveling tuh barusan tuh, enak Ya, iya. tuh. Kalau 5 bulan itu di kita ya, Di kita, bener bener bener. tapi dianjurin buat sudah vaksin lengkap untuk ya jangan ngambil resiko lah ya. Mm-mm. Takutnya kenapa-kenapa karena bayi itu masih riskan apalagi Mm-mm, bayi imunnya masih belum. iya umurnya masih 1 bulan 2 bulan, jangan kemana-mana Mm-mm, dulu, imunnya belum ditahan, terbentuk gitu. bener, ditahan dulu, jangan greget mau ke sini liburan ke sini terus difoto-foto kemana, nanti malah diciumin orang dipegang orang, kita kan nggak tahu dari luar sana itu orang itu bersih atau enggak. Nah, Mm-mm. makanya bisa bikin bayi nanti sakit dan demam gitu. Kayak kemarin yang aku kan datang ke rumah teman aku kan. Dia apa namanya buat acara kemudian dipegang-pegang orang.
Akhirnya kasihan yang didiknya tuh demam akhirnya kan. Iya. Kasihan banget Mhm. memang. Nah, makanya buat tetangga-tetangga kita semua sabar dulu ya. Apalagi new parents nih yang punya newborn ya, sabar dulu. Nanti kalau udah lengkap imunisasinya, Mhm. udah lengkap semuanya, boleh kok diajak kemana-mana ya kan yang. Iya. Mm-mm. Kayak kemarin kita ya. Iya. Kalau kita si Samsu nunggu 5 bulan ya yang ya baru Mm-mm. bisa diajak pergi, dan itu perginya juga gak terlalu jauh dan juga Bener. nginep juga. Jadi Iya. kita tuh kalau di kita yang ya, Mm-mm. kita tuh memosisikan si Samsu tuh seperti di rumah kayak Mm-mm. gitu, Bikin dengan nyaman ya. nyaman, terus waktu tidurnya juga tidak terganggu. Mm-mm. Terus kalau biasanya kan jauh, perjalanan jauh tuh di pangku sama Mm-mm. ibunya. Nah, Mm-mm. nanti itu kan kalau kelamaan kan bisa Pegel pegel-pegel. juga. Kita kan nggak tahu kalau si bayi kita itu capek kayak gitu. Biasanya kan nangis aja ya kan. Mm-mm. Bener. Aku masih ingat tuh yang Hmm. pada saat kita bener-bener apa ya, gemes banget pengen kesana kemari. Iya, Karena pada saat dulu kan, pada saat Samsu baru lahir umur 1 bulan aja udah kita tinggalin ya, karena kita ada iya. pekerjaan yang memang harus kita selesaikan. Hmm. Nah, mau nggak mau ya kita harus menurunkan ego kita semua. Jadi Mm-mm. Samsu ditinggal dan kamu akhirnya nyetok asinya ya kan Iya, stok ya. kasih, Mm-mm. pumping, Pumping ya, pumping pumping di terus. jalan ya. Wah, Itu, memang perjuangan sih dulu mm-mm. sih. Jadi kita bawa kayak storage gitu kan ya. Jadi kita Iya, bawa box, nanti asinya itu kita kasih es, es batu ya teman-teman ya. Jadi biar asinya itu seger ice cooler gitu, es juga cooler, es cooler juga gitu. banyak gitu. Mm-mm. Terus setelah pulang itu disimpan, kita stokin di freezer ya yang ya. Mm-mm. Oh iya, ini penting, ini yang catatan penting buat ibu-ibu di sana ya. Kalau AC disimpan di freezer itu bisa tahan 2 sampai 3 bulan. Tapi Mm-mm. kalau yang di bawah itu cuma 2 sampai 3 hari Catet gitu. ya buat Mm-mm. moms-moms yang di sana. Bukan cuma moms nih, tapi papanya juga Saling nih. Saling mengingatkan. mengingatkan. Jadi harus ada namanya seleksi ya. Kayak Iya, misalkan kalian udah nyetok ASI tuh ya, itu jangan lupa untuk iya ditanggalin itu tanggal penting berapa. sekali itu. Jamnya juga. Jadi kita bisa controlling tuh ya. Heeh. Ya setidaknya manajemen warehouse ya yang dulu kita pelajari. Ada yang namanya first in first out ya. Jadi first in first out tuh yang duluan datang yang itulah yang Yang keluar diambil, iya, gitu. heeh, Bener, yang yang diambil. dibuat dikasihkan ke bayinya. Bener. Dulu tuh sampai itu ya yang ya. Penuh-penuh banget ya kan? Oh, freezernya penuh sampai kita buang-buang Mm. asinya. Sebenarnya tuh sayang banget ya yang Iya, ya, sayang banget. dibuang-buang, tapi mau gimana lagi, nggak ada Gak ada tempatnya. tempat. Dan kita juga mau cari kayak yang mau donor lah ya, maksudnya Eh, donor di ASI itu di bener-bener tempat kita tuh belum ada belum ada perantaranya. perantaranya. Mm-mm. Pengen sih sebenarnya kayak Mm-mm. kasih tuh dibuang-buang kayak itu kayak waduh perjuangannya ini loh. Mm-mm. Bahkan di luar sana mungkin ada teman-teman yang maaf ya maksudnya aslinya belum keluar secara deres atau gimana ini kan. Nah, makanya kita berpikirnya sampai seperti itu yang. Mm-mm. Sedangkan waktu awal-awal kita tuh perjuangan banget ya yang ya Mm-mm. buat ngeluarin Iya asinya. benar sih. Setelah keluar ada Aduh, beberapa yang dibuang. bener dibuang kayak gitu ya. Tapi Mm-mm. akhirnya kan ada kan teman kamu kan. Iya. Teman kamu akhirnya karena memang dia mungkin ke distract ya. Mm-mm. Kita beri ASI. Mm-mm. Alhamdulillahnya setelah kita ngobrol dan sebagainya, nah akhirnya sudah deres ya. Mm-mm. Alhamdulillahnya ya luar Mm-mm. biasa sih. Terus juga nih yang Mm-mm. ada penggunaan bedak nih. Iya. Ini gimana menurut kamu? Sebenarnya itu penggunaan bedak itu sudah tidak dianjurkan lagi yang. Oh iya dah. Iya, karena kalau digunakan di wajah itu nanti dapat dihirup sama si bayi, Oh iya mengganggu ya. pernafasan si bayi. Oh bener Padahal bener bener bener. kan bayi belum ada bulu di hidung ya, Iya, belum nggak bisa ada, iya. memfilter. Bener 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 Iya. bener. Terus juga nanti kalau dibedakin di area kemaluannya Mm-mm. itu juga bisa masuk ke dalam
Iya, alat alat kelaminnya. kelaminnya. Bahaya ya nggak sih? Bahaya, Heeh. iya. Takutnya Nanti kotor, kotor, iya. jadinya kotor kayak Bener gitu. bener bener bener. Kecuali kalau misalnya biasanya kalau beruntusan kayak gitu ya. Mhm. Kalau di daerah-daerah sini punggung Mhm, atau keringet dada, ya iya, Masnya. itu masih gak Wajar-wajar aja apa-apa ya, kita heeh. kasih bedak yang ada zincnya. Tapi kalau nanti ruam kan itu kan udah ada obatnya sendiri ya, nggak usah Mhm, dikasih bedak, bedak kayak gitu. Terus yang penggunaan gurita juga itu Mhm, sudah tidak dianjurkan lagi loh yang mhm mhm, eh kayak nenek Samsu nih mhm. udah menyiapin gurita-gurita ya Iya, sebenarnya. dulu tuh banyak Mm-mm. banget guritanya Samsu ya, maksudnya karena ini ya, apa namanya, fakta yang ada di lapangan ya, Mm-mm. Samsu itu bayinya itu ya nggak pernah namanya beli baju. Semuanya hampir 99% adalah baju lungsuran dari kakak-kakaknya dulu. Jadi Samsu tuh nggak pernah beli baju gitu ya. Dia agak ini Agak lumayan ya uh, maksudnya, buat 6 nge-save, bulanan lah ya itu 6 bulan baru tuh baru baru beli ya. beli ya. Nah, makanya, apalagi neneknya Samsu nih bener-bener agak sedikit kejawen ya. Jadi Mm. mau gimana lagi, kita ngasih taunya ya pelan-pelan ya, Yang, ya. Jangan Mm-mm. dikasih gurita nanti Mm-mm. takutnya, eee Apalagi kalau masih ada tali pusarnya itu tali bisa pusarnya itu kegesek-gesek nanti sakit bisa loh, ya. berdarah atau jadi iritasi Bener kayak gitu. bener bener bener. Terus kalau digunain terlalu kenceng itu juga dapat mengganggu pernafasan si bayinya. Nah tuh. Makanya nih buat Mm-mm. teman-teman semua yang ada di sana, jangan dulu ya, maksudnya Mm-mm. kalau ada, mau dikasih gurita, nggak apa-apa kok kita tuh ngomong, sama orang, misalnya sama orang tua kita atau tetangga kita tuh nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Mm-mm. Karena mereka pasti akan Mengerti menghargai lah, kita menghargai karena kita gitu. kan sebagai orang tuanya ya. Mhm, Terus sayang, mhm, ini penting juga ini, apa tuh? tummy time buat bayi. Tummy time, iya. Iya. Tapi catatan ya, Mhm, tummy time itu jangan dilakukan pada bayi yang tali pusarnya itu belum puput. mhm. Jadi setelah puput aja. Oh iya, takutnya kan nanti Oh iya, kegesek-gesek kan? kegesek-gesek Iya. malah malah juga semakin ini Mm-mm. kan ya, heeh. Terus juga dilakuin di tempat yang agak keras ya. Mhm, Heeh, jangan di kenapa nggak di kasur? empuk kan nanti kan karena terlalu empuk Oh iya gini bayinya ya, tertekan benar kan, benar benar. dadanya jadi mengganggu pernafasan si bayi itu. Kan fungsinya iya bener ya, jadi Karena untuk tummy time mengangkat tuh iya ini fungsinya kan ya, buat ini memperkuat mempererat, otot leher sama punggung mhm, buat bekalnya dia nanti duduk, heeh, iya tengkurap, tengkurap, merangkak kayak gitu. mhm, Jadi itu penting sayang bener tummy time banget, itu. iya. Terus Eh, gendongan itu tuh apa namanya, gendongan monyet tuh, kadang kan ada orang yang Jangan dulu itu oh kalau iya nggak boleh ya? gendongan monyet dia Mhm kalau mhm, untuk bayi masih kurang dari 6 bulan ya, mhm apalagi mhm, bayinya itu belum bisa posisi duduk mhm karena itu mhm, tulang tulang belakangnya itu belum kuat belum untuk sempurna ya, heeh, belum kuat untuk menyangga si bayi itu posisi mhm duduk mhm. gitu. Nah, untuk tummy time sendiri yang itu, Heeh. buat waktunya itu pagi atau siang atau sore atau malam gitu, enaknya Kalau gimana? itu terserah sih ya, yang Mhm penting mhm. itu kalau untuk bayi newborn itu 3 sampai 5 menit sayang dalam 1 hari. Oh, Terus nanti di rutinnya ya? 2 bulan itu di 15 sampai 20 menit, di 3 bulan nanti 30 sampai 40 menit, di 4 bulan itu 1 jam. Udah oh, 4 bulan tak ke atas nambah-nambah lah lagi ya? iya, Oh, bisa iya 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 iya. 1 jam lebih kayak gitu. Yang Mmm, penting itu tuh pastikan kalau tummy time tuh bayinya nyaman ya. mhm mhm. Terus juga jangan terlalu lama atau terlalu cepet, Mhm mhm. pas lah pada porsinya. Iya, kadang tuh, orang tua sekarang ya yang baru-baru nih ya, itu ngerawat bayi, membesarkan bayi itu bukan masalah cepet-cepetan, bukan masalah perlombaan. Ini bukan lomba 17 Agustus ya makan kerupuk ya cepet-cepetan. Jadi sesuai dengan porsinya yang dianjurkan gitu ya. Mhm. Kadang tuh dipaksa tuh kasihan tuh. Apalagi kalau udah, agak
tidak bisa dikondisikan ya nangisnya ya. Nangisnya tuh. Jadi jangan terlalu Rewelnya. dipaksa ya. Jadi Mhm. bayi tuh ya Step by step step lah. by step gitu. Jangan terlalu gitu ya. Kesemangatan nanti malah kasihan lah si bayinya. Nah, itu tadi adalah tips-tips dari kita ya yang kita bedah tuh ya. Ya secara detail ya, lumayan lah ya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa untuk sebelum nonton episode ini, teman-teman harus juga nonton episode sebelumnya karena nyambung banget ya gak sih? Iya, di episode 3 ya kita juga membahas tips-tips mengenai perawatan buat bayi newborn. Dan ini episode keempatnya Ini nih. lanjutannya. Lanjutannya. Semoga tips-tips dari kita ini Mm-mm. bermanfaat ya buat orang tua muda yang Mm-mm. mungkin anak pertama, yang kan kalau pertama pasti pengalamannya belum ada pengalaman Bener, nih, bener, bener, terus bener. juga pengetahuannya belum terlalu banyak. Apalagi Ini yang teman-teman yang mm, gaji UMR. Kita bukan Nikita Willy dan Nagita Slavina yang sudah expert ya teman-teman ya. Ya kita kan sharing pada teman-teman semuanya yang relate sama mm, kita semua nih. terus Bener kan? jangan terlalu percaya dengan mitos-mitos yang Nah tuh dikembangkan sama masyarakat ya. orang tua kita. Mm-mm, Kita tuh harus mm-mm, pelajari dulu, mm-mm. kita analisis Riset dulu, dulu riset penting dulu gak itu sih? bener gak kayak gitu. Kalau misalnya sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang, ya jangan jangan diikuti gitu. Mm-mm. Buat teman-teman semuanya ya, tetangga-tetangga kita semuanya yang mungkin punya cerita atau mungkin punya pengalaman yang seru, boleh tuh share di DM kami di @amrulhafeludin atau di @hesti_triwiandeni. Bener kan sayang ya? Ya. Bener banget. Atau mungkin teman-teman tetangga-tetangga kita yang ada di sana mau menjadi tamu kita nih. Boleh banget kita ngobrol bertiga di sini. Sudah cukup itu ya teman-teman ya. Kita akhiri obrolan kita. Jangan lupa tetap stay tune di podcast Rumah Tangga. Obrolin apa aja. Ploter. Bye bye. Bye bye. Sehat selalu Sehat selalu tetangga-tetangga kita. teman-teman semuanya, tetangga-tetangga kita.